Selamat malam, selamat datang di kuliah malam. Pada kuliah sebelumnya, kita sudah membahas tentang ritual yang dilakukan masyarakat Jawa pada saat seseorang lahir hingga dia berumur 1 tahun. Bagi yang belum mengikuti kuliah sebelumnya, silahkan klik tombol di sebelah kanan atas. Pada kuliah kali ini, kita akan membahas ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa kepada orang yang beranjak dewasa. Sebelum kita mulai ke perkuliahannya, silahkan klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi pada kuliah malam berikutnya. Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan, manusia selalu menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Selama proses manusia menjalani hidupnya, terdapat berbagai ritual yang biasa dilakukan masyarakat Jawa guna memberkati serta membekali seseorang. Berikut adalah beberapa ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Yang pertama adalah khitanan atau yang biasa disebut sunat. Upacara ini dilakukan pada anak laki-laki saat usianya menjelang masa-masa pubertas kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP. Namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pada saat masih bayi, masih kecil. Dalam prakteknya, rangkaian sunatan bisa menjadi sangat berbeda tergantung dari daerah tempat dilakukannya sunatan tersebut. Sebagai contoh, di daerah Betawi dilakukan dengan sangat meriah. Ada acara mengarak anak itu dengan dinaikkan ke kuda atau sebuah tandu, kemudian diarak dengan alunan musik rebana dan juga pencak silat. Namun di daerah Jawa Tengah sudah berbeda lagi. Rangkaian acaranya lebih sederhana, yaitu mungkin dengan hanya kenduri saja atau makan bersama. Nah, di sini ada kutipan seorang ahli, yaitu Yodi Kurniadi dalam buku Adat Istiadat Masyarakat Jawa Timur. Rangkaian acara upacara sunatan menurut tradisi suku Jawa terdiri dari 9 rangkaian. Pertama, anak yang disunat matanya ditutup dari belakang oleh orang tua yang memangkunya. Kemudian langkah yang kedua, juru sunat segera mulai menyunat atau dalam istilah Jawa disebut netesi. Selanjutnya, hasil sunatan ini dicampur dengan kunyit dan kapas yang selanjutnya dimasukkan ke dalam cuwo yang berisi bunga setaman. Cuwo ini adalah semacam tempayan yang terbuat dari tanah liat. Langkah keempat, cuwo yang berisi hasil tetesan sunatan kemudian dilabuh atau dilarung di sungai atau sebuah bengawan. Langkah kelimanya, dalam upacara tradisi sunat, setelah selesai disunat, maka anak tersebut harus mengunyah jamu yang terbuat dari lengkuas, kencur, kunyit, ketumbar, adas pula waras, dan kunyit manis. Semua bahan-bahan jamu tersebut mentah, harus mentah. Langkah yang keenam dalam tradisi sunat yaitu mengenai cara mengunyahnya itu bergantian, yang diambil dari isapan air ludah sedangkan ampasnya itu dibuang. Nah, selanjutnya setelah selesai mengunyah jamu tersebut, anak harus menekan telur ayam mentah. Nah, setelah anak itu selesai menekan ayam telur mentah, dia harus dimandikan dengan duduk di bangku atau dingklik atau kursi kayu tanpa sandaran, beralaskan seperti waktu disunat. Setelah selesai dimandikan, selanjutnya anak yang sunat tadi dipakaikan busana model Jawa, kain kebaya yang masih baru. Nah, kemudian
Kenduri ini merupakan kegiatan doa bersama atau sedekah makanan dalam bentuk syukur kepada Allah, pada Tuhan. Menu makanan yang disajikan dalam upacara kenduri itu biasa nasi kuning, nasi kebuli, ayam ingkung, kemudian ada ayam bakar, ayam goreng lalapan sayuran, ada kerawon sayuran, nasi soto, nasi rawon, dan berbagai hidangan Jawa lainnya yang lezat. Semua kuliner Jawa itu disajikan secara gratis untuk para tamu undangan. Beranjak ke ritual yang berikutnya, ritual yang kedua adalah ruatan. Ruat dalam bahasa Jawa sama dengan kata luar, berarti lepas atau terlepas. Nah, di sini artinya pelaksanaan upacara itu untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka, atau keadaan yang menyedihkan. Ritual ini biasa dilakukan bersamaan dengan peringatan satu suro atau diweton orang yang akan diruat. Meruat juga dapat diartikan sebagai dipulihkan atau dikembalikan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa diri seseorang, menawarkan atau menetralisir kekuatan gaib yang akan membahayakan. Upacara ruat ini biasa dilakukan orang hingga sekarang, termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh seseorang supaya dapat terhindar dari mara bahaya yang diramalkan akan menimpa dirinya. Dalam upacara ruatan, sering dipergelarkan pertunjukan wayang. Wayang adalah bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh dalang dengan menggunakan boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan. Dalam pertunjukan wayang ini disajikan lakon wayang secara khusus. Lakon wayang yang disajikan itu biasanya Murwakala atau Sudamala. Lakon Murwakala itu dipilih dengan tujuan agar orang yang diruat hidupnya selamat dan bahagia terlepas dari nasib jelek. Dalam cerita wayang, konon kala yang putra salah kedaden berasal dari karma bibit Batara Guru yang tumpah ke laut karena didorong Batari Uma dan menjadi raksasa jahat, memang diberi hak memangsa manusia yang termasuk kategori Sukerta. Sukerta berarti orang yang cacat, yang lemah dan tak sempurna. Karena itu orang itu harus diruat. Artinya dibersihkan dan dicuci agar bersih. Orang Sukerta tersebut jika tidak diruat akan menjadi mangsa dari Batara Kala itu tadi. Nah, kita beranjak ke ritual yang ketiga. Ritual yang ketiga dan mungkin terakhir di perkuliahan kali ini. Ritualnya adalah among-among. Among-among ini biasa dibuat pada saat memperingati hari kelahiran berdasarkan penanggalan Jawa. Artinya, among-among itu dilakukan setiap jatuh tempo weton seseorang. Dalam penanggalan Jawa, seperti yang kita sudah bahas di kuliah sebelumnya, kan ada 5 hari Jawa dengan 7 hari Masehi. Nah, 35 hari sekali biasanya seseorang dibuatkan among-among. Meskipun among-among ini tidak wajib dilakukan, tapi biasanya among-among ini dilakukan oleh setiap orang tua masyarakat Jawa untuk memberkati dan mendoakan sang anak. Biasanya among-among dilakukan sampai ketika sang anak dianggap cukup dewasa untuk menjalani kehidupannya sendiri. Nah, among-among ini merupakan wujud doa seseorang yang masih hidup dan bersifat individu. Maksudnya, jika ada orang yang merayakan hari kelahiran sepasar, maka among-among yang dibuat itu harus berjumlah 2. Artinya, untuk satu orang itu satu among-among. Among-among ini berasal dari kata pamomong, yang artinya ngemong, atau penjaga, pelindung, utusan, atau pengasuh jiwa raga. Pelindung yang dimaksud ini adalah malaikat utusan Tuhan.
Omong-omong seperti yang saya bilang tadi, ini tidak wajib dilakukan oleh setiap keluarga, tidak wajib dilakukan oleh setiap orang tua, karena ini sifatnya berdasarkan dengan kemampuan. Jika tidak mampu membuatkan among-among, maka tidak menjadi masalah. Nah, karena biasanya among-among ini disajikan dengan berbagai jenis makanan. Yang pertama itu ada 5 jenis jenang. Ada jenang merah, jenang putih, jenang merah putih, lalu ada jenang palang, kemudian ada jenang baru-baru. Setiap jenang ini memiliki maknanya tersendiri. Misalnya pada jenang merah ini melambangkan ibu atau darah merah. Atau pada jenang baru-baru ini perpaduan kata dari babare saka wong loro, yang artinya dilahirkan atau diciptakan dari 2 orang, yang artinya orang tua itu tadi. Nah, kedua orang tua ini kan menjadi perantara adanya manusia baru. Maka dari itu kenapa jenang itu ada 5? Karena ini juga mengikuti filosofi sedulur papat 5 pancer, yang akan kita bahas lebih detailnya besok. Nah, selain jenang, biasanya among-among itu juga terdapat gudangan dari sayur yang tidak dipetik. Tidak dipetik di sini artinya tidak dipotong. Artinya ketika kita mungkin biasa memasak kangkung, itu kan kita sering memotong-motongnya. Nah, dalam among-among ini sayurnya tidak boleh dipotong-potong dengan alasan supaya rezeki yang nantinya akan diterima oleh orang yang diamong-amongi itu tidak putus-putus. Nah, selain dari gudangan itu tadi, biasanya juga ada setengah telur rebus, di mana ini kenapa setengah? Alasannya supaya sang anak atau seorang yang diamong-among ini tidak ngudu, bahasa Jawanya. Ngudu itu ketika dia menginginkan sesuatu itu dia selalu keras kepala dan dia selalu mengharuskan itu tanpa mau mengerti situasi. Nah, kemudian setelah setengah telur rebus, biasanya among-among itu juga disertai dengan jajanan pasar. Setelah itu among-among dijadikan satu dalam satu nampan atau satu piring, kemudian diberi lilin yang hidup dan didoakan oleh salah satu dari kedua orang tua. Nah, itu tadi ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika dalam masa setelah kelahiran sampai dewasa sebelum pernikahan. Sebagai penutup materi kali ini, tentu saja banyak contoh yang tidak masuk ke dalam kuliah kali ini. Perlu diingat bahwa rangkaian proses ini dibuat untuk mengajak dan juga merangsang kalian supaya benar nggak sebenarnya ritual Jawa yang ada di sekitar kalian. Apabila iya, silahkan komentar ritual mana saja yang sering kalian jalani, atau apabila tidak, mungkin bisa bertanyakan ini beneran dilakukan atau tidak, atau mungkin kalian memiliki ritual atau adat sesuatu yang mungkin tidak kami cantumkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian materi kuliah pada malam hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Malam. Saya Badu, terima kasih dan sampai jumpa.